Kewirausahaan ini juga berkaitan dengan kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Seseorang yang bergerak di sektor atau di bidang kewirausahaan harus dipacu untuk memiliki kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Tidak sekedar menghasilkan produk-produk yang reguler atau produk-produk yang biasa, yang sudah ada dari zaman dulu sampai zaman sekarang misalnya. Tidak hanya seperti itu. Minimal para pelaku usaha itu dituntut untuk memiliki sikap ATM, amati, tiru, modifikasi. Contoh, di sektor kewirausahaan itu ada pedagang gorengan ya, pedagang gorengan. Kita ambil contoh pisang goreng lah. Kalau zaman dulu orang menggoreng pisang itu ya hanya memadukan antara pisang, misalnya pisang raja atau pisang tanduk ya, dipadukan dengan tepung, dilumuri tepung terigu, dikasih gula sedikit, kemudian digoreng di atas minyak. Zaman dulu orang mengenal pisang goreng ya produk yang seperti itu. Kalau kemudian tidak dilakukan inovasi, maka pisang goreng itu hanya merupakan gabungan atau mixing antara pisang dengan tepung digoreng di atas minyak, selesai. Pada kenyataannya sekarang, dengan mental berpikir kreatif dan inovatif ini, kalian bisa menyaksikan di sekitar rumah kalian orang-orang jualan pisang goreng itu variannya macam-macam. Ada yang disebut pisang goreng crispy. Jadi tepungnya itu tidak sekedar tepung terigu, tetapi dikasih varian, dikasih jenis yang lain, sehingga nanti ketika digoreng kemudian dimakan rasanya renyah, kremes-kremes, di luarnya kremes-kremes tapi di dalamnya empuk. Ada juga yang menjual pisang goreng setelah pisang gorengnya jadi, tadinya hanya merupakan pisang saja, kemudian diselimuti dengan tepung terigu, tetapi setelah matang, setelah jadi, tidak segera dijual, tetapi dihias dulu pisangnya, diberi coklat, kemudian di atasnya ditaburi keju misalnya, atau diberi mentega, kemudian di atasnya dikasih meses, dan lain-lain. Nah, itu produk-produk seperti itu yang kita saksikan hampir di sepanjang jalan yang kita lewati itu merupakan produk yang kreatif dan inovatif. Dan ini pasti pelakunya seorang wirausahawan sejati ya, sehingga bisa menghasilkan produk-produk yang tidak biasa, yang berinovasi dari masa ke masa. Nah, baik anak-anak, kewirausahaan itu kan berasal dari kata wirausaha ya. Wira itu berarti pejuang atau pahlawan atau manusia yang unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Sedangkan usaha itu yang amal atau perbuatan atau bekerja atau berbuat sesuatu, itu usaha. Sehingga kalau kita gabung wirausaha itu adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Jadi definisinya memang luas anak-anak, sebagaimana praktek di lapangan seorang wirausaha itu juga memang memiliki kemampuan yang luas. Setiap sektor industri di mana seseorang di situ menjadi pemimpin atas dirinya sendiri, itulah pekerjaan wirausaha. Jadi dia tidak di bawah kendali orang lain, dia tidak menjadi bawahan orang lain. Wirausaha itu orang-orang yang bergerak pada sektor di mana dirinya menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri,
menghasilkan produk yang bisa dijual, kemudian meningkatkan kemampuannya dari waktu ke waktu. Nah, bicara tentang produk anak-anak, produk itu kan hasil dari produksi. Jadi produk itu hasil dari produksi. Prosesnya namanya produksi. Hasilnya namanya produk. Nah, orang yang berproduksi namanya produsen, ya. Produk itu ada dua, barang dan jasa. Jadi, wirausaha itu bisa bergerak pada sektor wirausaha barang, bisa juga wirausaha jasa. Jadi luas. Kalau wirausaha barang, produknya berupa barang. Bisa dilihat, bisa disentuh, atau bisa diraba, bisa diperkecil, bisa diperbesar. Itu barang. Misalnya tadi pisang goreng, kemudian bakso, kemudian kalau di warung makan itu ada nasi dengan berbagai lauk pauknya. Kalau di sektor elektronika misalnya, kita bisa melihat gadget, aneka televisi zaman sekarang, aneka HP, aneka notebook atau laptop. Itu merupakan produk-produk barang. Sedangkan produk jasa itu sesuatu yang tidak bisa dilihat, tetapi bisa kita nikmati, bisa kita rasakan, dan itu memiliki nilai jual. Contoh, salon. Salon itu juga sektor kewirausahaan. Nah, yang dihasilkan produknya berupa jasa. Karena di salon itu yang dijual jasa. Orang datang ke salon, rambutnya acak-acakan, rambutnya panjang, tidak rapi. Nah, kemudian oleh pegawainya di sana, rambutnya dirapikan, dipotong. Dia keluar dari salon dalam keadaan ganteng, lebih tampan, lebih rapi. Dia tidak membeli gunting di sana. Dia tidak membeli sisir di sana. Dia juga mungkin tidak membeli bedak di sana. Tidak. Tapi dia membeli jasa. Yang tadinya semrawut, keluar dari sana menjadi rapi. Kemudian, angkutan umum. Nanti kalau kalian sudah berangkat sekolah lagi, sudah PTM lagi, atau pertemuan tatap muka lagi, pembelajaran tatap muka, mungkin ada di antara kalian yang berangkat sekolahnya naik kendaraan umum. Nah, ketika Anda naik kendaraan umum, Anda pun menggunakan produk jasa. Berarti Pak sopirnya atau Pak kondekturnya itu seorang wirausahawan. Orang-orang yang bergerak di sektor wirausaha. Jadi dia memiliki usaha itu yang dijual jasa. Anda rumahnya Losari, sekolahnya di Tanjung. Kalau jalan kaki harus berapa jam dari Losari ke Tanjung? Belum capeknya, belum berkeringatnya, belum resiko terlambatnya sampai sekolah. Tetapi dengan naik kendaraan umum, Anda bisa lebih cepat, duduk manis, tidak capek, tahu-tahu sampai di pertigaan Tanjung. Anda tidak membeli jok di sana, joknya tetap utuh, mobilnya tetap utuh, kacanya tetap utuh. Anda membeli jasa di sana. Itu contoh kewirausahaan di bidang jasa. Contoh lain banyak sekali, misalnya sol sepatu, servis televisi, servis HP, itu wirausahawan atau kewirausahaan di bidang jasa.